Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Lukas pasal yang ke-12 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan menjelaskannya secara ekspositori saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Lukas pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan di atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di pagi hari ini adalah di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus takut kepada Allah. Bahkan dia menegaskan bahwa sekalipun mereka harus bertaruh nyawa, mereka harus tetap memilih untuk takut kepada Allah. Karena dikatakan ayat 4, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Jadi sekalipun waktu itu misalnya murid-muridnya menghadapi ancaman, harus bertaruh nyawa dalam mereka mengiring Tuhan, mereka harus tetap takut kepada Allah.
Kita akan belajar apa alasannya sehingga murid-muridnya harus tetap takut akan Tuhan. Dan saya rindu kita belajar hari ini, saudara, bahwa dalam perjalanan hidup kita, kita harus takut akan Allah lebih daripada semuanya. Takut akan Allah lebih daripada semua manusia. Sekalipun mungkin manusia itu sanggup mencabut nyawa kita, tetapi takut akan Allah harus melebihi kepada takut akan manusia. Saudara, yang Yesus ajarkan di sini, bentuk takut akan Allah itu adalah hidup dalam kebenaran. Karena dia berkata, hati-hatilah terhadap ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan. Jadi Yesus mau mengajarkan jangan sampai engkau mengikut Tuhan ada dalam kemunafikan. Tapi harusnya kamu hidup dalam kejujuran, kamu hidup dalam kebenaran, dalam mengikut Tuhan. Itulah bukti takut akan Allah. Hari ini, saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Adakah kita hidup takut akan Allah? Di mana kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kejujuran. Dalam kita mengiring Tuhan, bukan manusia yang kita takuti, bukan pendeta yang kita takuti, bukan karena kita segan kepada seseorang maka kita tidak berbuat dosa di hadapannya, tetapi karena memang kita benar-benar takut kepada Allah. Kenapa, saudara? Karena terlalu banyak orang yang masih lebih takut melihat manusia daripada melihat Tuhan. Ketika di depan pemimpinnya, di depan teman-temannya, dia tidak melakukan dosa. Tapi ketika dia hanya di depan Tuhan, dia hidup dalam dosa. Itu satu bukti bahwa dia belum benar-benar hidup takut akan Allah. Sedangkan Tuhan Yesus mengajarkan, bahkan seharusnya sekalipun engkau di depan manusia dan manusia itu sanggup mencabut nyawamu, engkau harus tetap lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dan kita akan lihat, saudara, kita akan belajar mengapa kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia, siapapun dia dan bagaimanapun kondisinya. Kita lihat ayat yang kelima. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia. Ini menunjuk kepada Allah. Dan alasannya ditegaskan di sana. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Kenapa setiap manusia, kenapa murid-muridnya, kenapa saya dan saudara harus lebih takut kepada Allah dengan hidup dalam kebenaran, dengan hidup dalam kejujuran di hadapan Allah daripada kepada manusia, sekalipun mungkin manusia bisa mengancam kita, saudara? Kenapa? Karena yang pertama, kita harus takut akan Allah lebih daripada semua, karena Allah bukan hanya sanggup mencabut nyawa kita, tetapi Dia juga sanggup melemparkan kita ke dalam api neraka. Artinya apa? Kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita tidak hidup takut akan Dia, maka neraka yang akan menjadi bagian kita. Bayangkan, saudara, hidup di dunia ini hanya sebentar. Penuh pergumulan, penuh penderitaan, penuh masalah, penuh persoalan. Alangkah menyedihkannya jika hidup singkat dan penuh masalah persoalan, penuh pergumulan ini akan berakhir di neraka sampai selama-lamanya. Akan berakhir dalam penderitaan sampai selama-lamanya. Saya percaya tidak ada kita yang ingin hidup kita berakhir dalam penderitaan. Di dunia ini, saudara, ada berbagai macam kehidupan. Ada orang yang di dunia akan menderita dan mati pun masuk neraka. Ada orang yang di dunia mereka menderita dalam mengikut Tuhan, tapi mati masuk sorga. Tapi ada orang yang di dunia diberkati oleh Tuhan dan kemudian mati juga masuk sorga. Artinya di dunia senang, nanti pun mereka hidup dalam kesenangan. Dan saya percaya, saudara, bahwa ketika kita memilih hidup takut akan Tuhan, Allah akan memberikan sukacitanya. Kita akan lihat nanti berkat-berkatnya, perlindungannya, penyertaannya, damainya. Sekalipun memang dalam kita menjalani kehidupan kita akan ada pergumulan, akan ada masalah, akan ada persoalan, tapi dalam menghadapi itu semua,
ada campur tangan Tuhan, sehingga di dunia ini pun sukacitanya menjadi bagian kita, dan nanti ketika kita mati, kita pasti masuk sorga sampai selama-lamanya, karena Yesus yang telah menebus kehidupan kita. Itu sebabnya jalanilah hidup takut akan Dia, dengan hidup dalam kebenarannya, dengan hidup dalam firman-Nya, hidup dalam kejujuran. Jangan hidup dalam kemunafikan, seperti orang-orang Farisi yang kelihatan rohani, kelihatan begitu taat beragama, tetapi mereka memiliki ragi, yaitu kemunafikan. Biarlah saya dan saudara dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita hidup dalam kebenarannya. Hari demi hari kita jalani dengan mentaati firman-Nya. Itulah bukti kita takut akan Dia, kita hidup dalam iman. Dan dengan demikian saudara, kelak sorga yang menjadi bagian kita. Di dunia ini ada sukacita damainya ketika kita menjalani hidup kita yang penuh pergumulan, persoalan dan sebagainya. Tetapi nanti juga kita akan meraih sorga sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena dikatakan orang yang tidak takut akan Tuhan itu akan dilemparkan ke neraka sampai selama-lamanya. Itu sebabnya hiduplah takut akan Tuhan. Jalani hari-hari saudara dengan takut akan Dia, hidup dalam firman-Nya. Kemudian saudara, yang kedua, kita lihat ayat yang ke-6. Kenapa di dalam perjalanan hidup kita harus memilih hidup takut akan Tuhan, apapun situasi, apapun resiko, apapun keadaannya? Kita lihat ayat yang ke-6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung jumlah semuanya. Karena itu, janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Yang kedua yang mau ditegaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kenapa mereka harus hidup takut akan Allah, adalah sekalipun ada ancaman dan sebagainya, karena ditegaskan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Artinya burung pipit itu murah sekali. Tapi sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Burung pipit yang murah yang dijual 5 ekor 2 duit, yang begitu murahnya, itu pun tidak ada yang dilupakan Allah. Apalagi kamu. Ditegaskan di ayat 7, rambut di kepalamu pun terhitung. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kenapa kita harus hidup takut akan Allah? Karena kita begitu berharga di mata Tuhan, dan Dia tidak akan melupakan kita. Kalau burung pipit pun tidak Dia lupakan, kita pun tidak akan Dia lupakan. Bahkan rambut di kepala saudara pun dihitung oleh Tuhan. Mungkin setiap saudara sisiran ada rambut saudara yang jatuh, tapi saudara tidak tahu. Ataupun mungkin saudara tahu, saudara tidak pernah hitung. Tapi Tuhan berkata rambut di kepalamu pun terhitung. Itu sebabnya pilih hidup takut akan Tuhan saudara. Karena saudara tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Ada masalah, ada persoalan, ada tantangan. Masalah di keluarga, masalah dalam bisnis saudara, masalah dalam pekerjaan saudara. Tetap pilih hidup takut akan Tuhan. Karena Dia akan menyatakan pembelaannya. Rambut di kepalamu pun terhitung. Allah akan membela kehidupan saudara. Jalani hidup takut akan Tuhan. Itu alasan kedua. Karena kita akan diperhatikan Tuhan, karena kita berharga di mata Tuhan. Lalu yang ketiga saudara, di ayat yang ke-8 di sana ditegaskan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Ayat 8 dan 9 ini mau ditegaskan saudara, bahwa bentuk takut akan Tuhan itu adalah pengakuan di depan manusia. Artinya tidak malu mengakui di depan manusia bahwa dia percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah juru selamatnya. Artinya juga bahwa dia jadi kesaksian bagi banyak orang. Maka jika orang tersebut atau murid-muridnya atau saya dan saudara, kita mengakui Tuhanlah juru selamat kita, Tuhanlah Allah kita di depan banyak orang, kita menunjukkan, kita menjadi saksi kepada banyak orang bahwa Tuhanlah Allah kita, Tuhanlah juru selamat pembela kita, maka dikatakan bahwa Dia juga akan diakui di depan malaikat-malaikat Allah di sorga. Yang ketiga saudara, kenapa kita harus memilih hidup takut akan Tuhan? Di mana yang ketiga ini
bentuk hidup takut akan Tuhan itu adalah kita mengakui Tuhan di depan banyak orang. Kita menjadi saksi di depan banyak orang. Kenapa saudara? Karena dengan demikian kita pun akan diakui di depan malaikat-malaikat Allah di sorga. Kelak kita pun akan diakui bahwa kita adalah orang-orang yang hidup takut akan Dia di sepanjang hidup kita. Bayangkan saudara, jika satu saat kita berdiri di hadapan Allah dan kemudian Yesus memperkenalkan kita kepada malaikat-malaikat dan mengatakan bahwa inilah orang yang hidup takut akan Allah di sepanjang hidupnya. Bukankah betapa indahnya masa itu nanti saudara? Dengar, dan itu akan terjadi bagi orang-orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan di pagi hari ini, di mana kita sudah belajar, pilihlah hidup takut akan Allah. Bagaimana cara hidup takut akan Allah? Hidup dalam kebenaran, tidak seperti orang Farisi yang munafik. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, hidup dalam integritas, dalam saudara menjalani hidup saudara. Dan juga bagaimana cara kita untuk hidup takut akan Tuhan? Akui bahwa saudara anak Tuhan, tunjukkan bahwa saudara anak Tuhan, dan saksikan bahwa saudara anak Tuhan. Maka dengan demikian, maka yang pertama yang Tuhan tegaskan adalah bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan, sorga yang menjadi bagiannya. Karena orang yang tidak takut akan Dia, neraka yang akan menjadi bagiannya. Dan yang kedua, orang yang hidup takut akan Tuhan diperhatikan oleh Tuhan. Karena burung-burung pun Dia perhatikan, apalagi kamu yang jauh lebih berharga. Dan orang yang takut akan Tuhan akan diakui di depan malaikat-malaikat di sorga. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan menjalani hari saudara, bahkan di sepanjang kehidupan saudara. Jalani hidup takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang menghalalkan dan membenarkan hal-hal yang kadang-kadang tidak benar. Tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak lagi mempedulikan Tuhan, buktikan bahwa saudara adalah anak Tuhan. Tunjukkan saudara hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan juga akan menunjukkan bahwa saudara adalah orang yang layak masuk sorga, bahwa saudara adalah orang yang layak untuk dibela, dan bahwa saudara adalah orang yang akan diakui di depan malaikat-malaikatnya di sorga. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, memberikan semangat baru, sukacita baru bagi saudara dalam saudara menjalani hari saudara hari ini. Kita akan berdoa bersama saudara. Mari naikkan doa-doa saudara dengan penuh iman. Dan saat ini biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi saudara. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Untuk kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu untuk bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Semuanya adalah anugerah Tuhan atas segala keberadaan kami, atas hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Dan atas semuanya itu ya Tuhan, kami naikkan segala pujian, segala penghormatan, kemuliaan, pengagungan hanya bagimu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Layaklah Engkau terima pujian, terima pengagungan daripada kami ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum kami akan memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu merendahkan diri, memohon berkat dan anugerah-Mu atas seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Hamba berdoa biarlah anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu. Terlebih dahulu hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, di mana hari ini mereka akan memulai segala aktivitas mereka. Bapa di sorga, Engkau Allah yang tahu segala aktivitas anak-anak-Mu, dan Engkau Allah kiranya yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu dalam melaksanakan segala pekerjaan, aktivitas mereka, segala usaha mereka. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, jaga lindungi sertai mereka, bahkan berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Dan kiranya apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu,
Engkau mengurapi mereka, mengurapi tangan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkatinya, sehingga anak-anak-Mu akan berhasil dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, karena mereka datang berserah kepadamu dalam mengerjakan segalanya ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan mengalami keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau kiranya yang menyertai anak-anak-Mu sepanjang hari ini, dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan mengalami kesaksian atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan dalam segala aktivitas mereka hari ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan memberkati semua usaha anak-anak-Mu ya Bapa. Apakah mereka memiliki usaha sendiri ataupun mereka sedang bekerja di sana dalam usaha siapapun itu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu diberkati. Kalau itu usahanya sendiri, berkati usahanya sehingga usahanya akan berkembang ya Tuhan. Kalau itu dia bekerja di sana, biarlah anak-anak-Mu jadi terang, jadi saksi di sana, dan melalui kehadiran anak-anak-Mu bekerja di sana, apapun yang mereka kerjakan akan berkembang dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan orang-orang akan melihat anak-anak-Mu maksimal bekerja dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai juga Tuhan memberkati mereka dalam melakukan tugas mereka sebagai seorang pegawai ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu yang berdagang Tuhan memberkati. Apapun pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak melanggar firman-Mu, sekali lagi kami bermohon bersama, berkati semuanya usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa, berkati seluruh keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Ketika berkat-Mu melimpah atas keluarga anak-anak-Mu, maka mereka pun akan dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu dalam mereka melakukan pekerjaan mereka. Bagi yang suami, berkati istri dan anak-anak mereka. Bagi istri, berkati suami dan anak-anak mereka. Bagi orang tua, berkati anak mereka. Bagi anak, berkati orang tua mereka. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami gunakan waktu ini berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Berkati Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah bagi bangsa kami. Biarlah damai sejahtera-Mu, kemajuan, perkembangan ekonomi yang semakin berkembang Kau nyatakan bagi Indonesia, sehingga semakin damai, semakin tentram, semakin maju bangsa kami. Kami pun mengalaminya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua wakil-wakil rakyat, semua para pejabat, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji hormat syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu. Dan saat ini kami mau mengawali dan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.